Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nur Hatafian. Saya Muhammad Rofil Ihsan. Di sini kami akan menjelaskan tentang Aplikasi teori Osgood untuk evaluasi pemaknaan internal strategi komunikasi pemasaran SEO branding. teori Osgood memainkan peran penting sebagai alat untuk digunakan dalam strategi pemasaran. Meskipun teori ini berakar dari bidang psikologi dan kemudian teori ini dialihkan dalam kajian ilmu komunikasi. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Kriantono pada tahun 2017 yang berisikan tentang pemaknaan internal produk Avanza dan Xenia pada konsumen. Kemudian hal tersebut menjadi pondasi penelitian yang memiliki tujuan untuk menerapkan teori makna semantik dan skala diferensi semantik dari Osgood ini untuk mengevaluasi produk SEO branding sebagai strategi komunikasi pemasaran. SEO branding merupakan strategi pada stimulus fisik dalam teori Osgood. SEO branding merupakan penggabungan dua atau lebih nama merek dari salah satu produk untuk berkolaborasi dan untuk mencapai tujuan. SEO branding ini juga sudah diterapkan dalam berbagai studi bisnis dan manajemen karena SEO branding memiliki peran penting, diantaranya ada 8. Yang pertama untuk membangun ekuitas merek, dan yang kedua untuk membantu merek yang belum terkenal, dan yang ketiga untuk menciptakan preferensi dan niat pembeli, dan yang keempat untuk menawarkan manfaat bagi konsumen, yang kelima untuk mengurangi risiko ketika memasuki pasar baru, dan yang keenam untuk meyakinkan konsumen, dan yang ketujuh untuk meningkatkan penjualan, dan yang ke-8 atau yang terakhir untuk menawarkan harga premium. Secara umum, perbedaan semantik dikelompokkan dalam ekspresi konotasi individu untuk beberapa stimulus menjadi 3 dimensi kata sifat, yaitu evaluasi, aktivitas, dan potensi. Osgood menyebut 3 dimensi makna semantik tersebut sebagai ruang semantik atau semantic space. Yang pertama adalah evaluasi, yaitu bagaimana individu mengevaluasi produk SEO branding berdasarkan perhatian, keunikan, dan kualitas. Yang kedua aktivitas, yaitu bagaimana makna individu terhadap produk dan direpresentasikan sebagai hedonisme, perluasan diri, dan kepuasan. Yang ketiga potensi, didefinisikan sebagai makna individu berdasarkan kenyamanan transaksi. Instrumen pokok yang digunakan dalam metode survei adalah kuesioner. Nah, kuesioner dalam penelitian ini telah digunakan dalam beberapa penelitian yang lain, sehingga validitasnya sudah terbukti. Yang berbeda adalah konteks penelitiannya. Nah, kuesioner ini memasukkan beberapa item pernyataan, diantaranya ada 3. Yang pertama evaluation. Nah, evaluation itu terbagi menjadi 3. Yang pertama conspicuousness, yaitu keterkaitan produk termasuk daya tarik bagi konsumen. Dan yang kedua yaitu uniqueness, yaitu keunikan dan keeksklusifan produk. Dan yang ketiga quality atau kualitas produk. Dan yang kedua yaitu activity. Nah, activity itu terbagi menjadi 2. Yang pertama hedonisme and extended self, yaitu kreativitas dan kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi. Dan yang kedua satisfaction, yaitu impresi kesukaan konsumen. Dan yang terakhir yaitu potensi. Nah, potensi terbagi menjadi 3. Yang pertama benefit convenience, yaitu kemampuan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan produk tersebut sesuai dengan konsumen. Dan yang kedua yaitu decision convenience, yaitu produk memberikan informasi tentang manfaat dan keunikannya. Dan yang terakhir yaitu transaction convenience, yaitu tentang manfaat dan keunikan harganya terjangkau bagi konsumen. Untuk menyimpulkan di kesimpulan akhir, produk SEO branding ini sebagai rangsangan fisik teori Osgood dimaknai sebagai konsumen maupun calon konsumen dari sisi evaluasi, meliputi kemenarikan sebuah produk, keunikan, dan kualitas. Kemudian ketiga faktor tadi merupakan pemaknaan konotatif yang dimana setiap orang lakukan karena bersifat internal terhadap pengalaman seseorang dengan rangsangan alami.
Kemudian teori Osgood yang membahas pemaknaan literal ini mengemukakan bahwa pemaknaan konotatif seseorang berada di suatu tempat dalam ruang hipotesis yang bergantung pada respon seseorang. Penelitian ini semakin memperkuat teori Osgood dalam penelitian komunikasi pemasaran, karena teori ini membahas bagaimana proses komunikasi yang melibatkan persepsi maupun kognisi yang tercermin dalam tradisi sosiopsikologi. Dan pentingnya teori Osgood juga semakin membuktikan bahwa kajian pemasaran memang memiliki irisan penting dengan ilmu komunikasi. Mungkin sekian itu saja yang dapat kami berdua sampaikan. Saya Muhammad Rafil Ihsan Dan saya Iqbal Nurhatafian. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.